Apa saja upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ratusan mahasiswa IPB yang terjerat utang pinjol akibat tertipu investasi bodong? Saya akan membahasnya bersama dengan Anto Siburian, kuasa hukum mahasiswa korban penipuan pinjol, dan Tongan L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Selamat malam, Mas Anto, Pak Tongan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik. Saya akan ke Mas Anto dulu. Mas Anto, bagaimana sampai klien Anda tertipu investasi bodong? Jadi begini, pertama klien kami ini diajak oleh para pihak, para yang tersangka tersebut terkait masalah mengajak untuk bisa masuk ke dalam membantu supaya marketplace, toko yang ada di marketplace-nya dia itu ratingnya itu bisa bertambah. Nah, lalu dengan cara apa? Yang itu membeli produk yang ada di dalam setiap di marketplace-nya tersebut untuk bisa menaikkan rating. Nah, beli produknya dengan duit siapa? Duitnya itu yaitu dengan cara meminjam. Meminjam apa? Ada pay letter, ada produk marketplace yang lain yang perusahaan-perusahahan pinjaman itu di berbagai tempat. Jadi barang itu sudah dibeli, duit masuk kepada pihak si tersangka tersebut, ke akun tersangka tersebut, lalu digunakan. Nah, dijanjikan dari setiap belanjanya itu, misalkan contoh dia janji belanjanya itu 1.500.000. Dari 1.500.000 itu dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% di situ. Nah, tapi sampai saat ini dan dia pun ngejanji untuk bisa utang-utang di setiap pembayaran itu dia yang akan bayarkan dan dia yang akan tutupi. Tapi kenyataannya tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada seperti itu. Itu aja, Ibu. Mas Anto, tadi ada menyebut para pihak. Jadi sebetulnya ada lebih dari satu pelaku? Itu pertama gini, pihaknya itu yang pertama dibawa adalah saudari yang sudah tersangka tersebut, lalu dia itu membawa temannya juga yang untuk bisa meyakinkan terkait masalah untuk pinjaman ini. Oke, cara meyakinkannya bagaimana, Mas? Maaf, Ibu. Cara meyakinkannya bagaimana sampai ratusan orang bisa tertipu? Karena sudah ada yang merasakan dari keuntungan tersebut. Jadi misalkan dia sudah pernah belanja nih 1.500.000. Oh benar, dia kasih 10%-nya 150.000. Nah ini nih klien-klien kami tuh ngerasa benar bahwasanya ya sekali dikasih 150.000. Tapi cicilan-cicilan terkait masalah pinjol ini tidak dibayarkan oleh para orang si tersangka tersebut. Oke, memang janji awalnya siapa yang akan membayarkan utang dari pinjol itu? Klien Anda atau dari pemilik marketplace atau tersangkanya SAN? Nah, janjinya adalah tersangka tersebut, saudari SAN tersebut untuk membayar ya. Dan dia akan berani menyetorkan 10% kalau sudah dibelanjakan. Gitu. Oke. Dijelaskan tidak di awal mekanismenya bagaimana sih? Ini kan kita bertransaksi seperti biasa di sebuah toko online gitu ya. Kemudian keuntungan 10% itu bersumber dari mana? Sifatnya cashback, investasi, atau bagaimana? Dijelaskan tidak sumber 10% itu dari mana? Kalau sampai saat ini dari keterangan dari klien kami itu sumber dana yang dia terima itu memang dari sifat belanjaannya mereka. Tidak ada sama sekali dia dapat uang dari mana dan tidak dinyatakan bahwasannya adalah keuntungan profit seperti apa. Kalau berbicara investasi di situ tidak ada investasinya. Hanya dibilang hanya membantu. Intinya membantu terkait masalah supaya marketplace dagangan dia di toko online itu bisa mencapai rating yang tinggi. Gitu. Oke. Dan informasi ini disebar tersangka dari mulut ke mulut atau dibuat semacam forum, dikumpulkan banyak mahasiswa kemudian dijelaskan bagaimana mekanismenya? Si tersangka ini modusnya yaitu supaya member get member. Jadi si klien, makanya tersangka ini bisa banyak. Seperti saya ini sudah mengantongi 160 surat kuasa dengan yaitu 160 korban terkait masalah penipuan ini. Nah, jadi setiap korbannya itu diminta tolong dong ngajak temannya supaya bantu. Sifatnya awalnya adalah membantu dengan mengimingi uang 10% dari nilai tersebut. Tidak ada menghimpun orang untuk bisa bareng-bareng. Ya udah nanti member get member kamu dapat komisi dan segala macam, tidak ada. Yaitu hanya baik mulut ke mulut saja itu.
Oke, dan memang sejak awal tersangka ini mengarahkan supaya para mahasiswa ini meminjam ke aplikasi tertentu ya, memang sudah diarahkan, ada 4 ya, aplikasi yang diarahkan Begini, untuk meminjam uang. Begini, jadi memang betul diarahkan yang pertama diarahkan, tetapi di sepanjang perjalanan itu handphone ataupun aplikasi dan juga akun itu dipegang oleh si tersangka tersebut. Nah, yang mengisi data adalah si tersangka tersebut, mengisi data, makanya bisa masuk ke dalam pinjaman itu bisa lebih dari ada yang 10 juta, bisa sampai kepada ada yang 40 juta. Nah, akun itu dipegang oleh tersangka. Nah, tersangka ini sampai saat ini pun masih memiliki akun-akun dari para korban tersebut. Data yang dimasukkan ke akun itu datanya siapa? Data identitas para korban yang asli atau bagaimana, Mas? Ya, identitas korban asli. Jadi kalau kita dulu kan kalau kartu kredit kan ada persyaratan yang memang notabene-nya harus ada NPWP, survei dan segala macam. Kalau pinjaman online ini kan datanya hanya mungkin selfie, mungkin ada KTP, NPWP dan segala macam pekerjaan. Nah, data-data itu yang hanya diberikan itu seperti KTP saja dan juga selfie-nya. Nah, lalu beres dari situ si tersangkalah yang mengoperasikan dia itu pekerjaannya di mana, dengan gajinya berapa. Makanya jadi member tinggal menyerahkan data mereka, kemudian si tersangka ini yang mengoperasikan ya, termasuk meminjam nilainya berapa itu semuanya tersangka ya, Mas? Ya, betul. Tersangka itu yang mengoperasikan. Baik, Pak Tongan, saya ingin klarifikasi ya. Jadi sebetulnya kan selama ini di pemberitaan bahkan dari kepolisian ini menyebutnya aplikasi pinjol. Tapi sebetulnya ini aplikasi pinjol atau pembiayaan atau P2P, Pak? Ya, terima kasih. Kami perlu luruskan bahwa pemberitaan selama ini mahasiswa atau masyarakat korban pinjol, ini kejadian yang sebenarnya adalah dugaan penipuan toko online, bukan pinjol sebenarnya. Ceritanya tadi sudah disampaikan Pak Anto. Jadi masyarakat kita ini diminta oleh pelaku ini untuk menggunakan toko online dia untuk bertransaksi dengan iming-iming. Yang pertama, memberikan komisi 10% setiap transaksi, dan yang kedua, apabila mereka minjam dari perusahaan pembiayaan atau pinjaman online, pelaku inilah yang akan mencicil. Nah, sehingga masyarakat kita dan mahasiswa ini tentu sangat tertarik bahwa mereka dapat 10% dan mereka tidak punya kewajiban untuk meminjam. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa pelaku ini meminta masyarakat apabila pembelian barang itu sudah terjadi dan masyarakat diminta untuk memberikan informasi barang sudah diterima. Padahal barang tidak diterima. Ini adalah penjualan fiktif ya? Sebenarnya. Jadi kami sampaikan juga bahwa bukan pinjaman online peer-to-peer lending ya, tapi ada 3 perusahaan pembiayaan dan 1 perusahaan peer-to-peer lending yang semuanya berizin. Dan kami perlu sampaikan juga, tidak pernah ada intimidasi atau teror yang disampaikan oleh perusahaan pembiayaan atau pinjaman online ini kepada mahasiswa dan masyarakat. Hanya penagihan dengan mengingatkan bahwa tagihan Anda sudah jatuh tempo agar segera dibayar, seperti itu. Nah, di sini juga perlu kita cermati bahwa kita merasakan ini adalah sesuatu yang baru karena ada kesepakatan antara pelaku dengan mahasiswa atau masyarakat untuk menyatakan bahwa terjadi jual beli, barang sudah diserahkan, padahal nggak diserahkan. Ini yang menjadi perhatian kita juga. Kenapa sampai masyarakat kita bisa menyetujui yang diduga penipuan seperti itu hanya untuk mendapatkan 10% komisi tadi. Nah, ini menjadi perhatian kita juga. Ya, kita akan bahas nanti ya soal masih rendahnya literasi di tengah masyarakat. Kemudian kita harus bedah sebetulnya, jadi ini masalahnya adalah modus penipuan transaksi fiktif ditambah investasi bodong, dan apakah ada pelanggarannya dari perusahaan pembiayaan tersebut. Boleh kita bahas nanti, pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu, Prime News akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami pemirsa, masih bersama dengan kuasa hukum dari korban penipuan investasi bodong, yaitu Anto Siburian dan juga Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tongan L. Tobing. Saya ke Mas Anto lagi. Mas Anto, apakah ada di antara klien Anda yang sempat menikmati diberikan 10%, janji 10% itu? Baik, mengenai janji 10% itu sudah ada beberapa yang menikmati di situ. Jadi sudah, makanya terbukti bahwasannya
ada seorang yang memang mendapatkan dari belanjanya dia itu yaitu 10% menikmati. Oke, jadi itu ya yang rata-rata membuat klien Anda ini tidak curiga, tidak mempertanyakan bagaimana bisa transaksi fiktif tapi menghasilkan 10%, keuntungan 10%. Ya, di situ udah tidak curiga karena apa yang dia belanjakan dan juga memang awal-awal cicilan terkait masalah pinjaman online itu sudah dibayarkan oleh tersangka tersebut. Oke. Jadi cicilannya sudah sempat dibayarkan. Adakah dari klien Anda yang merasa bahwa cara dari perusahaan pembiayaan ini dalam menagih hutang kepada mereka itu kelewat kasar? Adakah yang merasa seperti itu, seperti dikejar-kejar debt collector? Sebenarnya klien saya ini merasa bukan terkait masalah secara kasarnya. Mereka ini hanya ketakutan ketahuan orang tuanya saja dan kebingungan bagaimana cara membayar terkait utang-utangnya kepada pinjol-pinjol tersebut. Itu saja. Jadi kalau secara sejauh ini ya hanya sesuai dengan pekerjaan menagih, tiap hari datang telepon, tiap hari minta ketemu, pokoknya tiap hari dia sampai diteror oleh ya dia diduga seperti diteror dan untuk didatangi ke rumahnya, itu saja. Oke, jadi meskipun bukan mereka sendiri yang memasukkan data mereka ke perusahaan pembiayaan ini, tapi tagihan tentu ditujukan kepada mereka ya, mereka yang dihubungi langsung ya, bukan si tersangka ini ya? Iya betul Ibu. Oke, Pak Tongan, berarti kalau kita lihat di sini Pak, sebetulnya ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, 3 perusahaan pembiayaan maupun 1 P2P lending yang meminjamkan uang kepada para mahasiswa ini? Kalau kita lihat dari transaksi yang dilakukan, bahwa perusahaan pembiayaan atau perusahaan peer-to-peer lending memberikan pinjaman adalah sesuai dengan prosedur tentunya. Kalau kriteria atau persyaratan sudah dipenuhi, maka pinjaman cair. Sampai saat ini kita tidak menemukan ada pelanggaran dari 3 perusahaan pembiayaan dan 1 pinjol yang dilakukan dalam kasus ini. Karena ini murni adalah penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan penjualan fiktif tentunya. Yang dalam hal ini dia mengisi sendiri data-data dari korbannya, kemudian secara langsung masuk ke rekening dia, tapi tanpa ada barang yang diserahkan ke pembeli. Oke, Pak Tongan, tadi disebutkan sama Mas Ato ya, itu pinjamannya bisa 10 sampai 40 juta, padahal profil peminjam ini kan mahasiswa. Nah, dalam sistem perusahaan pembiayaan maupun pinjol, apakah tidak dilakukan verifikasi penilaian kemampuan peminjam dengan kemampuan mereka untuk bisa membayar pinjaman tersebut? Ya, itu sesuatu hal yang sangat harus dilakukan tentunya, ada scoring di sana, terutama untuk menilai kemampuan membayar kembali dari peminjam. Nah, peminjaman-peminjaman yang dilakukan di Bogor ini ada yang berulang kali sebenarnya dan tidak sekaligus sampai 20 juta, tetapi berulang kali karena memang cicilannya sudah diserahkan atau sudah dilunasi oleh para pelaku ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa kejadian ini sudah sejak akhir tahun lalu ya, di mana pelaku ini juga melakukan pencicilan tentunya, pencicilan kepada perusahaan pembiayaan dan pinjaman online. Dan kenapa menjadi tidak bisa bayar? Karena itu tadi, ini kalau kami katakan seperti skema Ponzi juga ya, di mana dia melakukan pencicilan itu berdasarkan peserta-peserta baru yang datang belakangan. Jadi semakin hari semakin tidak banyak lagi yang datang peserta baru, akhirnya dia kegagalan bayar untuk mencicil. Makanya pada saat mahasiswa atau masyarakat yang jadi korban ini tidak dibayar lagi cicilannya oleh pelaku ini, maka perusahaan pembiayaan atau pinjaman online ini tentu akan menagih ke alamat yang meminjam, karena yang meminjam adalah masyarakat jadi korban ini. Oke, Pak Tonggam, kalau begitu, kalau persoalan investasi bodongnya ya, penipuan investasinya ini, Anda melihat letak masalahnya di mana? Apakah rendahnya literasi, masih rendahnya literasi di tengah masyarakat kita? Atau bagaimana Pak? Dan apa yang bisa diperbaiki dari itu? Iya benar, jadi tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan ya, di mana kita perlu mensosialisasikan produk-produk keuangan agar masyarakat kita tidak tertipu di sini. Nah, masyarakat kita dengan adanya kebutuhan dana ya, mahasiswa ini tentu punya kegiatan mahasiswa yang butuh dana.
oleh karena ada tawaran dari pelaku yang memberikan bonus atau komisi 10% dari setiap transaksi dan tidak punya kewajiban untuk membayar cicilan, masyarakat kita sangat tergiur. Hanya saja tadi Pak Anto juga saya katakan, harusnya kita sadar ya, dengan toko online diberikan komisi 10% itu tentu sangat tinggi. Padahal komisi untuk toko online saja nggak sampai segitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh pinjam. Kemudian kita setorkan ke dia. Ini juga menjadi pertanyaan, harusnya bisa kita duga bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan penipuan. Dan yang ketiga, dia menyuruh kita untuk menyetujui bahwa barang sudah dikirim, padahal barang tidak dikirim, supaya pinjaman cair ke pelaku. Ini juga hal yang memang sangat tidak masuk akal tentunya, yang perlu kita lihat di sini. Jadi edukasi ke masyarakat agar tidak cepat tergiur dengan iming-iming imbal hasil tinggi, dengan kemudahan-kemudahan tanpa kerja keras. Ini yang perlu kita lakukan. Oke, edukasi, literasi, dan tentu saja dari masyarakatnya juga harus lebih kritis ya. Baik, terima kasih Pak Tongam L. Tobing dan juga Mas Anto Siburian telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.